Kembali lagi di Ruang Kelam, tempat di mana kita menyingkap sebuah kisah-kisah nyata, tragedi mengerikan hingga misteri yang tertimbun oleh waktu. Malam ini kita akan mengupas sebuah peristiwa kelam dari tahun 1997. Sebuah tragedi udara yang merenggut 234 nyawa dan meninggalkan cerita-cerita aneh yang masih terdengar di hutan Sibolangit, Medan. Dan inilah kisah nyata tragedi Garuda GA 152, jeritan yang masih terdengar di balik reruntuhan. Malam ini, bayangkan Anda duduk di kursi pesawat, sabuk pengaman sudah terikat dengan benar dan baik, dan hanya beberapa menit lagi Anda seharusnya mendarat di kota tujuan. Namun, satu kesalahan kecil bisa mengubah perjalanan rutin yang menjadi malapetaka. 26 September 1997, tanggal yang akan selalu dikenang oleh sebagai salah satu tragedi penerbangan paling kelam di Indonesia. Dan inilah kisah Garuda Indonesia penerbangan GE 152. Suara-suara yang konon masih terdengar hingga hari ini, yang sangat-sangat kelam, sungguh cerita yang layak untuk kalian dengar. Penerbangan GE 152 dijadwalkan berangkat pukul 13.13 waktu Indonesia Barat dari Jakarta menuju Medan. Pesawat ini adalah Airbus A300B4 yang saat itu menjadi andalan Garuda Indonesia. Di dalamnya terdapat 222 penumpang dan 12 awak, para pebisnis, keluarga, wisatawan, hingga bayi berusia beberapa bulan. Tak ada tanda bahaya, semua berjalan seperti penerbangan biasa dan normal pada hari-hari yang sangat biasa sekali. Namun, cuaca di Medan sore itu mulai memburuk. Awan yang sangat tebal sudah mulai menutupi langit. Bandara Polonia yang menjadi tujuan dikenal rumit, dikelilingi bukit dan hutan dengan jalur pendaratan yang sangat sempit. Pilot Kapten Nur Kolis dan kopilot Hari Purnomo tetap percaya diri. Jadi pada saat itu pesawat Airbus ini dibawa oleh Kapten Nur Kolis dan kopilotnya bernama Hari Purnomo, di mana kedua orang saat itu sangatlah percaya diri untuk menerbangkan pesawat ini dengan selamat, karena mereka adalah pilot atau awak yang sangat berpengalaman khususnya di Indonesia. Pukul 13.27 waktu Indonesia Barat, GA 152 mulai menurunkan ketinggian. Kontrol lalu lintas udara Polonia memberi instruksi untuk belok ke kiri agar mendekati sebuah landasan. Namun, laporan cuaca membuat komunikasi menjadi kacau. Di saat yang sama, pesawat lain juga berada di jalur pendaratan. Menara pengawas memberikan arahan ulang yang ternyata membingungkan si awak tersebut. Perintah turn left heading 240 didengar awak kokpit. Tetapi dalam kondisi awan tebal, pilot justru menurunkan ketinggian terlalu cepat. Hanya dalam beberapa detik pesawat memasuki area perbukitan Sibolangit yang tertutup kabut. Dan pukul 13.34 waktu Indonesia Barat, alarm terrain berbunyi. Namun sudah sangat terlambat.
pesawat menabrak hutan Bukit Sigara-Gara pada ketinggian sekitar 900 meter. Benturan terjadi dengan kecepatan hampir 400 km per jam. Ledakan sangat terdengar hingga beberapa kilometer. Penduduk desa Buah Nabar merasakan tanah bergetar seolah gempa. Jadi tabrakan tersebut membuat warga mengiranya ini sebuah gempa. Ketika tim SAR tiba, yang mereka temukan hanyalah puing pesawat yang berserakan. Pohon-pohon sudah terbakar dan sisa tubuh manusia yang sangat sulit dikenali. 234 nyawa dan tak ada satupun yang selamat. Bau bahan bakar bercampur kabut hutan menciptakan suasana yang menyesakan. Beberapa relawan menggambarkan seperti masuk ke dunia lain. Hening, hanya terdengar suara rintik hujan dan ranting patah. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan penyelidikan mendalam. Kotak hitam pesawat ditemukan 2 minggu kemudian. Cukup lama setelah kecelakaan tersebut, kotak hitam pesawat baru ditemukan. Kesimpulannya mengejutkan, human error menjadi faktor utama dalam kecelakaan kelam pesawat tersebut. Instruksi dari menara pengawas dan interpretasi pilot berbeda. Frasa left turn heading 240 yang seharusnya menjadi ketinggian justru ditangkap sebagai izin untuk menurunkan ketinggian lebih cepat. Jadi di sini sudah ada yang janggal bahwa human error ini sangat tidak masuk akal. Bandara Polonia sendiri kala itu sudah dikenal sangat rawan, dikelilingi bukit dan hutan dengan sistem navigasi yang belum secanggih sekarang. Ya, tahun 1997 teknologi belum secanggih seperti di tahun 2025 sekarang. Walaupun kecelakaan pesawat masih ada beberapa yang terjadi. Tragedi GE152 menjadi pelajaran besar di dunia penerbangan, khususnya di Indonesia, memicu perubahan prosedur komunikasi ATC dan standar keselamatan. Yang kita tahu bahwa masih banyak kecelakaan terjadi di tahun 2000-an setelah 97 tersebut. Ya, ini Allahu a'lam. Namun bagi warga desa Buah Nabar, tragedi ini meninggalkan kisah yang lebih menyeramkan. Beberapa malam setelah kecelakaan, penjaga lokasi melaporkan mendengar langkah kaki menyusuri hutan. Di tengah malam, ketika disorot lampu, tak ada siapa-siapa. Ada juga kisah jeritan dan teriakan minta tolong yang terdengar dari arah puing. Padahal seluruh korban sudah ditemukan dan area telah steril. Seorang relawan SAR bercerita baunya seperti ditepuk keras, seolah ada seseorang yang meminta tolong. Namun saat menoleh ke belakang, dia tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya gelap dan kabut semata. Warga saat itu percaya itu adalah suara ratusan jiwa yang berpulang mendadak, masih mencari jalan pulang. Dan hingga kini, sebagian penduduk yang melintas sendirian setelah matahari terbenam sungguh sangat kelam. Jadi warga enggan untuk melintas sendirian melewati lokasi kejadian kecelakaan pesawat tersebut setelah matahari terbenam. Tragedi Garuda GE152 bukan sekedar kecelakaan udara. Ia adalah pengingat bahwa hidup begitu rapuh
Satu miskomunikasi, satu detik kelalaian bisa merenggut ratusan nyawa. Dan mungkin di antara pepohonan Sibolangit, suara-suara itu masih berbisik, menjadi saksi bahwa setiap perjalanan adalah anugerah yang tak boleh dianggap biasa. Dan itulah sebuah kisah tragedi pesawat di tahun 1997. Terima kasih telah menyimak Ruang Kelam. Jika kisah nyata ini memberi pelajaran, jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kisah-kisah kelam sejarah tidak tenggelam dalam gelapnya waktu. Dan buat kalian yang punya cerita kelam lainnya, jangan lupa share di deskripsi atau komen untuk segera email ke alamat email Ruang Kelam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kisah-kisah kelam sejarah yang tidak tenggelam dalam gelapnya waktu.